Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi rahmat kepada Buya sehingga selalu sehat dalam berdakwah. Amin. Mohon pencerahannya, Buya. Menurut kepercayaan masyarakat Minang, ada tradisi gadai anak. Dilaksanakan jika ada kemiripan raut wajah antara anak laki-laki dengan ayah ataupun anak perempuan dengan ibunya dengan alasan kemiripan tersebut. Mertua ataupun orang tua akan menganjurkan agar menggadaikan anak kepada salah satu bako, yaitu saudari perempuan atau karib kerabat dari pihak suami. Alasan menggadaikan anak ini agar kemiripan raut wajah mereka tidak menjadi petaka, seperti ketidakharmonisan hubungan mereka, sakit-sakitan, atau ada yang meninggal salah satunya. Anak yang digadaikan ini biasanya ketika mulai berhenti menyusu sekitar umur 2 tahun. Dalam prakteknya, orang tua kandung mendatangi calon orang tua gadai, kemudian secara simbolis anak ditukarkan dengan sejumlah uang, beras, baju, atau benda-benda lainnya. Meski sudah digadaikan, hak asuh anak tetap berada pada orang tua kandungnya. Namun gadai wajib ditebus kembali saat anak sudah dewasa, biasanya saat akan khitan atau menikah. Prosesi menebus gadai kala anak akan menikah, orang tua kandung sang anak akan datang ke rumah orang tua pemberi gadai dengan menjunjung jamba. Setelah makan bersama, barulah anak ditebus kembali. Meski sudah ditebus, bagi sang anak, si pemberi gadai ini akan menjadi orang tua angkat. Silaturahim antara keduanya harus tetap terjalin. Bahkan tidak jarang akhirnya orang tua gadai ini menjadi mertua. Mohon pencerahan dari sisi syariatnya, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak tahu betul dan belum tanya kepada orang Minang, apakah itu memang tradisi yang sudah ada sebelum datangnya Islam? Kalau memang begitu, ini adalah keyakinan di luar Islam. Maka bukan ranah kita membicarakan masalah itu. Jika itu memang budaya di luar Islam, yang kemudian diadopsi atau diambil oleh orang, kan bisa jadi itu sebenarnya tradisi murni, tradisi sebelum adanya Islam. Kemudian karena orang yang masuk Islam masih ada bau-bau yang ke bawah. Baik, kalau bicara tentang tradisi kami tidak akan masuk wilayah itu karena tidak ingin kita mencaci tradisi kebiasaan yang ada di Nusantara ini. Tetapi kalau sudah bertanya apakah ada dalam Islam yang demikian, maka kita baru akan menjawab dari sisi pandangan Islam. Mohon maaf jika mungkin orang Minang yang punya tradisi seperti itu yang di luar Islam, maka kami mohon maaf, kami akan baca dari sisi Islam. Tidak ada istilah gade menggade semacam itu. Lah kalau anak perempuan mirip ibunya di permasalahan tuh suruh mirip siapa? Kan begitu pertanyaannya. Ini jadi ya alhamdulillah kan begitu, berarti kan ada ya kemirip, ya mirip itu wajar, tidak boleh dipermasalahkan karena kemiripan ya, kalau mirip. Ya, ini jadi itu kan sesuatu yang unik ya. Bangga dong mirip. Kadang-kadang anak saja berebut, kadang kita guyonan. Kamu lebih mirip dengan siapa? Ini anak-anak nggak berani jawab itu. Coba kalau anak saya, kamu mirip Umi atau mirip Buya? Ini nggak berani ngomong. Kalau mirip Umi berarti kayaknya jauh dari Buya. Kan gitu ya. Jadi kadang berebutan kemiripan. Jadi seperti itu. Maksudnya ya itu pasti adalah cara-cara tradisi yang bukan ada di dalam Islam. Maka kalau itu memang ada tradisi, kita tidak mencaci sebuah tradisi. Ya, bahkan seandainya itu keyakinan di agama yang lain pun urusan. Mohon maaf ini, bukan ini mencaci, merendahkan. Dalam Islam tidak ada semacam itu. Anaknya mirip, ya alhamdulillah mirip. Makanya, ya, kebetulan ibunya yang lebih bagus daripada bentuk bapaknya, kan alhamdulillah mirip ibunya. Bahkan mungkin suaminya ngomong, alhamdulillah nak, kamu kok tidak mirip bapak nak. Itu mungkin suaminya, kalau mirip bapak kan kacau. Itu bisa saja sederhana. Adapun masalah itu nggak perlu adanya tebus. Kalau masalah sedekah silahkan sedekah. Dan jangan, ini yang perlu dipahami, tidak boleh punya keyakinan gara-gara kemiripan itu lalu menjadi malapetaka, nggak boleh. Suudon, prasangka buruk kepada Allah nggak boleh. Ya, jangan-jangan gara-gara kemiripan lalu terbawa-bawa. Nggak usah digade-gadekan, nggak usah prasangka buruk. Kalau ternyata dalam hidup ada kecelakaan dan sebagainya, yang nggak pakai gade-gadean ada celah, yang gade-gadean juga ada celah. Kecelakaan itu adalah hal yang wajar dalam hidup ini. Selagi masih di dunia ada kesandung itu ada demam ada meninggal juga ada, itu di dunia ini. Nanti di surga mah enak terus, nggak ada masalah. Jadi mohon dalam urusan agama nggak ada yang seperti itu, nggak pakai gade-gadean dan sebagainya.
Ada masalah menyusui dalam Islam, ada menyusui untuk mendekatkan kekerabatan agar bibi ini ya ada, karena bibi tidak punya anak maka atau mau dirawat dan sebagainya, itu pun bukan dengan adopsi ya, merubah nasab. Jadi yang seperti disebutkan tadi tidak ada di dalam Islam. Adapun masalah sedekah dianjurkan. Tapi pun sedekahnya bukan dalam rangka menduga kemiripan menjadi sebab petaka. Kalau Anda bersedekah untuk menolak itu masih salah. Kemiripan nggak menjadi sebab malapetaka. Iya, jadi nggak ada. Jadi ada sedekah saja. Kan sedekah untuk menolak bala bencana. Sedekah bisa saja dalam akikah. Sudah ada dalam Islam. Akikah kan sedekah. Atau yang lainnya, Anda ingin nyekolahkan anak masuk TK, bismillah, semoga dimudahkan. Anda sedekah, masuk SD, Anda sedekah, syukuran sedekah tatfa'ul bala itu. Jadi nggak perlu yang demikian itu. Mohon maaf kepada masyarakat Minang, saya tidak tahu betul seperti apa kisahnya. Kalau memang hanya kayak gitu-gitu tadi yang diceritakan panjang tadi, maka harus ditepis keyakinan-keyakinan seperti itu. Masa mirip macam-macam nggak ada. Jadi kalau Anda ingin sedekah, yang perlu Anda lakukan adalah jika Anda punya anak, ya sudah Anda syukuri dengan bersedekah waktu akikah. Makan yang enak, tentunya dengan rezeki yang halal di saat Anda mampu. Setelah itu khusnudon ini anak adalah anak membawa keberkahan. Itu saja. Jangan malah mengira anak membawa malah petaka. Nggak ada anak membawa malah petaka. Kecuali anak yang tidak dididik. Kecuali anak yang tidak dihantarkan kepada kemuliaan, itu akan bawa malapetaka. Ini saja. Mohon maaf kepada masyarakat Minang jika hal ini tidak berkenan. Suku ya, Minang dari tradisi ya. Kalau dalam Islam seperti itu. Kami hanya bicara dalam ranah Islam, wilayah kaum muslimin saja. Jika menyinggung perasaan orang yang beragama lain, kami mohon maaf. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.